Pernahkah Anda membayangkan bahwa AC Milan, Manchester United, atau bahkan Barcelona dapat bertanding langsung di Indonesia? Bermain di hadapan ribuan pendukung setia, di stadion yang dibanggakan, dan disaksikan oleh para penggemar yang selama ini hanya bisa menonton mereka melalui layar kaca? Ternyata, mimpi itu hampir terwujud. Namun, di balik itu semua, terdapat sebuah cerita yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik. Pada kesempatan ini, cerita tersebut akan dibongkar, langsung dari penuturan CEO Nine Sport Indonesia. Untuk Anda yang belum familiar, Nine Sport adalah promotor olahraga asal Indonesia yang telah berpengalaman menggelar berbagai event besar, termasuk mendatangkan klub-klub internasional ke tanah air. Sebagai contoh, mereka pernah sukses mendatangkan Inter Milan, dan juga sempat terlibat dalam kesuksesan membawa timnas Argentina untuk FIFA Matchday melawan Indonesia. Baru-baru ini, CEO Nine Sport, Arif Putra Wicaksono, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya telah mengikuti proses bidding untuk mendatangkan beberapa klub besar dunia, tidak hanya satu, melainkan 3 klub sekaligus, AC Milan, Manchester United, dan Barcelona. Ya, Anda tidak salah dengar. 3 klub legendaris yang memiliki penggemar yang sangat banyak di Indonesia. Klub pertama, AC Milan, sebuah klub yang menjadi ikon sepak bola Italia, penuh dengan sejarah, dan seringkali menjadi langganan juara Liga Champions. Kemudian ada Manchester United, Raja Premier League, dengan penggemar yang sangat setia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Klub ini merupakan salah satu yang memiliki basis penggemar terbesar di Indonesia. Dan terakhir, Barcelona, rumah bagi permainan tiki-taka, klub yang dikenal dengan gaya sepak bola indah dan memiliki pengaruh global yang sangat besar. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa mereka gagal datang ke Indonesia? Apa yang menyebabkan rencana ini tidak terwujud? Ada beberapa alasan besar yang menjadi hambatan utama. Pertama, persaingan global. Saat ini, klub-klub top dunia tidak hanya mencari keuntungan finansial melalui pertandingan. Mereka juga mencari exposure, branding global, dan relasi bisnis baru. Namun, sayangnya, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara kaya lainnya seperti Arab Saudi, Qatar, Cina, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini mampu menawarkan pembayaran tinggi dan fasilitas kelas dunia yang membuat klub-klub besar langsung memutuskan untuk memilih negara-negara tersebut. Kedua, biaya yang fantastis. Sebagai gambaran, biaya untuk mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia tahun lalu saja mencapai hampir 73 miliar rupiah. Dan itu belum termasuk prestasi mereka sebagai juara dunia. Kebayangkan, jika untuk mendatangkan klub besar seperti Manchester United atau Barcelona yang membawa pemain-pemain bintang, biayanya bisa jauh lebih tinggi lagi. Ketiga, infrastruktur yang belum memadai. Faktor ini juga sangat penting. Klub-klub besar tidak hanya membutuhkan stadion yang bagus. Mereka juga memperhatikan aspek lainnya, seperti kualitas rumput, fasilitas ruang ganti, aksesibilitas dari hotel ke stadion, akses dari bandara ke stadion, serta sistem keamanan bagi pemain dan staf. Indonesia memang telah memiliki Jakarta International Stadium, JIS, yang megah dan modern, namun sayangnya dari sisi operasional dan manajemen, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Kita tidak hanya perlu bangga dengan desain stadion, tetapi juga harus memastikan bahwa semua sistem operasionalnya siap untuk menggelar event berskala internasional. Keempat, komitmen komersial. Klub-klub besar juga tidak hanya mencari tempat untuk bermain. Mereka juga menginginkan kerjasama jangka panjang yang menguntungkan. Ini termasuk adanya sponsor, hak siar internasional, penjualan merchandise, dan ekosistem bisnis yang jelas dan menguntungkan. Jika hal-hal ini tidak dapat dijamin, klub-klub besar lebih memilih untuk bekerja sama dengan negara yang bisa memberikan paket lengkap tersebut. Kelima, dukungan pemerintah dan stakeholder. Proyek sebesar ini tidak bisa berjalan hanya dengan inisiatif dari promotor saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sponsor lokal, federasi sepak bola, dan pengelola stadion. Tanpa adanya dukungan dari semua pihak ini, klub-klub besar akan ragu untuk datang. Mereka membutuhkan jaminan, baik itu terkait dengan keamanan, kenyamanan, hingga potensi keuntungan finansial yang bisa didapat. Namun demikian, meskipun rencana ini gagal terwujud, usaha Nine Sport tetap layak untuk diapresiasi. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya mulai dilirik oleh klub-klub besar dunia. Kita hanya perlu memperbaiki beberapa aspek dan berbenah agar lebih siap lagi untuk masa depan.
Bayangkan jika suatu saat nanti Indonesia bisa rutin mendatangkan klub-klub besar, bukan hanya untuk bermain, tetapi juga untuk mengadakan akademi, workshop pelatih, dan kerjasama jangka panjang. Hal itu bisa menjadi lompatan besar untuk perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Sekarang, kami ingin tahu pendapat Anda. Jika Anda bisa mengundang satu klub besar dunia ke Indonesia, klub mana yang paling ingin Anda lihat bermain langsung di depan mata? Apakah itu AC Milan, Manchester United, Barcelona, atau klub lainnya? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.